Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabih. Thumma amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bisa berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Dan alhamdulillah kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu yang mudah-mudahan kehadiran kita dan jalsah kita di majelis ilmu ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita, qudwah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kelak di yaumil akhir Allah mengumpulkan kita bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kita sebagai seorang muslim tentu tidak ingin menjadi orang yang merugi. Bahkan setiap orang yang berakal, dia tidak ingin menjadi orang yang merugi. Orang dalam beraktivitas atau terutama pedagang, pasti yang dicari adalah keuntungan. Dan tidak ada orang yang dengan sengaja ingin rugi. Maka tentu kita sebagai seorang muslim harus lebih cerdas lagi dibanding dengan orang-orang yang sekedar mengejar dunia. Tentunya kita lebih ingin untuk tidak merugi di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu perlu kembali kita mengkaji, mentadaburi, dan mencoba memahami serta mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana caranya agar kita tidak termasuk orang yang merugi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita pedoman yang sangat agung, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surat apa? Surat apa ya ikhwan? Ada yang tahu suratnya surat apa? Surat yang secara khusus menjelaskan kepada kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, atau ciri-ciri orang-orang yang tidak merugi. Surat Al-Asr, Masya Allah. Hafal suratnya? Silahkan dibaca. Tidak usah takut salah. Kalau salah nanti dibantu, dibenarkan. Ya. Nah, cuman kalau membenarkan satu-satu saja, jangan ya, jangan dikeroyok nanti jadi grogi. Ya. Sama Ustadz pun kalau siapapun kita ya. Maka kalau
ingin mengoreksi, membenarkan, berarti cukup satu orang. Ya, supaya mudah untuk diikuti. Silahkan. Wa tawasau bil haqqi. Nah, taib. Ini karena ada yang mengganggu, jadi dia nggak fokus. Silahkan. Wa tawasau bil wa tawasau bis sabr. Masya Allah. Artinya, taib. Silahkan. Tafadhal. Barakallahu fiik. Siapa yang hafal artinya? Ada yang hafal artinya? Tidak apa-apa, nanti dikasih hadiahnya, dikasih ke bapaknya kalau ada anaknya yang hafal. Nah, ini bagus untuk bapak-bapak ya, masuk surga sekeluarga. Nah, supaya bapaknya punya orientasi untuk ngumpulin semua anggota keluarga ke surga. Tafadhal ya akhi, khud. Ambil, tafadhal. Antum, Masya Allah. Siapa yang duluan angkat tangan tadi? Oh, dua. Antum kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 2 yang ini? Oke, kalau gitu yang kelas 2 dulu ya. Oke, silahkan. Hai, artinya dulu. Dibaca dulu artinya. Demi masa, Masya Allah. Lanjut. Lanjut. Innal insana lafi khusr. Oke, pas ya. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya manusia. Coba fikri. Dalam kerugian. Kecuali siapa yang bisa melengkapi? Bagus, dua-duanya udah bagus, tapi belum lengkap. Bapaknya mungkin yang melengkapi. Kecuali apa? Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawasau bil haqq, dan selalu senantiasa berwasiat dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan senantiasa berwasiat dalam kesabaran. Taib. Ini adalah ayat yang sangat agung. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i, siapa yang tahu namanya Imam Asy-Syafi'i? Kita ini orang Indonesia, Pak. Ngakunya kalau ditanya fikih antum madhabnya apa? Madhab Syafi'i, Ustaz. Imam Syafi'i namanya siapa? Ya Syafi'i, Ustaz. Nah, ini yang jadi masalah ya. Nama lengkap beliau aja kita kadang lupa atau belum kenal. Pokoknya Syafi'i, Ustaz. Ya. Ada yang tahu nama Imam Asy-Syafi'i? Nama beliau dan bapaknya udah. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tafadhal ya. Kunyahnya antum tahu? Tafadhal. Kalau kunyah gampang. 4 imam madhab itu kunyahnya semuanya Abu Abdillah kecuali 1. Siapa? Yang bukan Abu Abdillah siapa? Abu Hanifah, masa antum lupa ya. Selain Abu Hanifah kunyahnya semua Abu Abdillah ya. Abu Hanifah Nu'man ya. Kunyah beliau Abu Hanifah. Muhammad bin Idris ya. Abu Abdillah ya. Malik ibnu Anas Abu Abdillah. Ahmad ibnu Hanbal Abu Abdillah. Semuanya Abu Abdillah. Dan mereka itu adalah guru dan murid. Imam Malik itu gurunya Imam Asy-Syafi'i.
Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Ya ini kadang kita mau belajar fikihnya, baru belajar fikih madhab Syafi'i, ya, kadang merasa nggak ketemu dengan madhab Hambali. Padahal mereka ini guru dan murid, semua ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Mau madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Maliki, bahkan madhab Hanafi. Ya. Mereka adalah ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, imam besar yang wajib kita muliakan, yang wajib kita hormati, ya. Tetapi mereka bukan nabi, bukan rasul. Kalau nabi dan rasul itu maksum, kalau selain nabi dan rasul itu tidak maksum. Tapi kalau namanya ulama, mereka ketika berfatwa benar dapat 2 pahala. Kalau keliru 1 pahala. Mereka tetap dimuliakan, tidak boleh karena kita menganggap oh ini salah lantas kita mencela, menghardik atau merendahkan ulama. Ini tidak benar. Seorang muslim, ya, wajib memuliakan ulama-ulama, ya, kaum muslimin. Taib, kita lanjutkan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsir beliau yang terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Nama sebenarnya Tafsir Al-Quran Al-Azim. Beliau mengatakan, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Lau tadabbarun nas hadhihi surah lawasi'athum." Ini redaksi yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Seandainya manusia itu mentadaburi surat yang agung ini, niscaya surat ini akan cukup bagi mereka sebagai pedoman. Pedoman dalam apa? Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan, yang dimaksud oleh Al-Imam Asy-Syafi'i adalah cukup sebagai pedoman dalam hal-hal yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi. Ya, bukan pedoman dalam seluruh syariat Islam, bukan. Karena ayat ini tidak menjelaskan tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, ya, tentang rukun Islam secara keseluruhan atau secara detail tidak dijelaskan. Tetapi surat Al-Asr ini begitu agung, ya, begitu agung karena surat ini menjelaskan dan mengingatkan kita agar tidak menjadi golongan orang-orang yang merugi. Karena begitu pentingnya surat ini, ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali surat ini dengan qasam, dengan sumpah. Allah bersumpah wal asr. Waw ini wawul qasam karena kata setelahnya itu majrur. Di situ kasroh tandanya, ya. Karena mufrad. Wal asri kalau kita baca lengkap, ya. Tapi kalau diwakafkan wal asr, ya, wal asri ini menunjukkan apa? Bahwasanya wawu ini wawu qasam, wawu untuk bersumpah, yang artinya demi al-asr. Nanti kita jelaskan apa itu makna al-asr. Kalau dalam terjemahan, ya, ini mengambil pendapat jumhur. Al-asr di sini maksudnya adalah masa, zaman secara keseluruhan. Wal asr berarti demi masa. Ini salah satu tafsir dan ini tafsir jumhur, ya. Demi zaman, demi masa. Masa yang di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur semua hambanya. Ada yang dihidupkan, ada yang dimatikan, ya. Ada yang dimuliakan, ada yang direndahkan, dihinakan, dan seterusnya. Ini masa secara keseluruhan. Sebagian ulama mengatakan al-asr di sini adalah waktu asar. Waktu asar yang kita tahu, waktu, ya, mulai selesai sholat, habisnya waktu sholat duhur sampai, ya, sebelum waktu masuk waktu maghrib, waktu asar. Kenapa waktu asar disebutkan oleh para ulama? Al-asr di sini katanya maknanya adalah waktu asar karena waktu asar itu begitu agung. Waktu asar, ya, sholat asar sendiri disebut sebagai sholatul wusta, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu.
orang yang meninggalkan sholat asar, dia meninggalkan dengan sengaja tanpa uzur, maka sirna amalannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua amalannya gugur. Hadisnya sahih. Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Bahkan orang yang mengulur-ulur waktu asar sampai lewat waktunya dengan sengaja, ya, tanpa uzur, maka apa kata Rasulullah? Man fatathu salatul asri ka'annama atau ka'annahu watira ahlahu wa malahu. Orang yang melewatkan sholat asar, dia sholat tapi lewat waktunya, tanpa uzur, maka seakan-akan dia telah kehilangan seluruh anggota keluarga dan hartanya. Coba, ini begitu ya, besar dan begitu berat ancaman orang yang meninggalkan sholat asar. Dan waktu asar dari zaman dahulu adalah waktu yang diagungkan, bahkan oleh umat-umat terdahulu. Makanya dari dulu, dari kalangan Yahudi pun, mereka kalau ada orang yang berselisih kemudian minta untuk bersumpah, kalau perkaranya adalah perkara yang besar, biasanya memilih waktunya selesai sholat asar. Bersumpahnya selesai sholat asar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus menyebutkan thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihi aw la yanzuru ilaihim. Ada 3 golongan yang nanti di hari kiamat Allah tidak akan melihatnya. Bukan Allah nggak mampu melihat mereka, artinya Allah tidak melihat mereka dengan keridhaan, dengan rahmat dari Allah. Dan Allah tidak mau berbicara dengan mereka. Wa dzakara minha, dan Rasulullah menyebutkan salah satu di antara 3 golongan tadi adalah siapa? Ya. Rajulun halafa kadziban liyaqtati'a mala muslim. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hadisnya dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan salah satu dari 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah dan tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dilihat oleh Allah, adalah mereka yang halafa kadiban ba'dal asr. Seseorang yang bersumpah palsu selesai sholat asar. Dia bersumpah palsu, dia melakukan sumpah itu selesai sholat asar. Sumpahnya untuk mengambil harta seorang muslim. Di sini dijelaskan oleh para ulama, ini menunjukkan waktu asar itu waktu yang sangat agung. Dan makna al-asr dalam ayat ini, ya, kata para ulama, mencakup dua-duanya. Asr yang berarti zaman secara keseluruhan, dan asr yang berarti waktu asar. Waw tadi kita katakan wawul qasam, sudah kita jelaskan. Huruf qasam itu dalam bahasa Arab huruf yang digunakan untuk bersumpah, ya, itu ada 3 huruf. Waw, ta, dan ba. Setelahnya selalu majrur. Misalnya waw tadi wal asri atau wallahi, ya kan, wallahi, demi Allah. Kemudian ta, tallahi, artinya juga demi Allah. Huruf ta, kemudian setelahnya lafdzul jalalah kasrah, tallahi. Atau ba, tapi ba ini tidak bisa sendiri, billahi gitu enggak. Harus dilengkapi dengan apa? Fi'il qasam. Billahi uqsim, dengan nama Allah saya bersumpah. Atau uqsimu billah, kalau huruf ba. Atau billahi ahlif, dengan nama Allah saya bersumpah. Ahlif wa uqsim artinya kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih sama. Atau ahlifu billah. Ini huruf yang digunakan untuk bersumpah dalam bahasa Arab itu ada 3. Ya, tadi apa? Waw, ta, dan ba. Tapi ba harus dilengkapi dengan fi'il qasam. Ya. Kemudian di sini Allah bersumpah dengan
zaman. Boleh nggak kita sebagai hamba Allah bersumpah demi masa? Boleh tidak? Jawabannya tidak boleh. Allah boleh bersumpah dengan apapun di antara makhluk-makhluk Allah. Dan ketika Allah bersumpah dengan nama makhluknya, ini menunjukkan bahwasanya makhluk itu begitu agung, begitu penting, menunjukkan keutamaan makhluk tersebut. Tetapi kita sebagai makhluk Allah tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama-nama Allah. Tidak boleh kita bersumpah demi masa, bersumpah demi langit dan bumi, bersumpah demi kehormatan orang tuaku, bersumpah demi nabi, tidak boleh. Kalau itu sumpah, seseorang mengatakan saya bersumpah demi ini, demi itu, tidak boleh. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, faman halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak aw faqad asyraka aw kafar. Siapa saja yang bersumpah dengan menggunakan nama selain nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan atau kekufuran. Hati-hati, jangan ikut-ikutan bersumpah dengan nama selain Allah, itu tidak boleh. Kalau Allah berhak untuk bersumpah dengan siapapun atau dengan apapun di antara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah, maka kalau dalam bahasa Arab ada qasam, berarti setelahnya ada jawabul qasam. Untuk apa sumpah ini? Tujuannya apa? Allah ingin menjelaskan, jawabul qasamnya adalah innal insana lafi khusr. Al-insan di sini mufrad ditambahi dengan alif lam. Kalau kita baca dalam usul tafsir, di situ akan dijelaskan ini istighraq lil jins. Yang dimaksud dalam ayat ini atau ayat yang seperti ini bukan satu orang, tapi keseluruhan jenis manusia, berarti semua manusia. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia benar-benar berada di dalam kerugian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan hal ini dengan berapa hal? Pertama dengan sumpah. Kedua dengan inna. Inna itu huruf yang fungsinya adalah untuk menegaskan sesuatu itu pasti dan benar-benar terjadi. Lam juga lam at-taukid, lam yang fungsinya untuk menegaskan sebagai penegas. Maka kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah menegaskan tentang bahwasanya manusia itu merugi dengan berapa hal? 3. Sumpah dengan kemudian dengan apa? Inna dan lam. Kalau kita yang bersumpah, kita mengatakan demi Allah, orang itu benar-benar dia pasti merugi. Itu kalau kita. Karena kita nggak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Allah mengatakan dengan sumpahnya yang agung dan menegaskan bahwasanya semua manusia merugi. Kalau Allah yang menetapkan bahwasanya semuanya merugi, kira-kira siapa Pak yang bisa mengeluarkan manusia dari kerugian atau dari golongan yang merugi? Apakah selain Allah bisa? Jawabannya tidak. Karena Allah sudah menjelaskan manusia semuanya merugi. Lantas bagaimana caranya agar kita tidak merugi? Ya kita harus ikuti aturan, ikuti penjelasan Allah. Maka orang-orang yang bisa keluar dari golongan orang yang merugi adalah orang-orang yang dinyatakan oleh Allah tidak merugi. Semua orang-orang itu merugi kecuali yang Allah kecualikan. Bukan yang dikecualikan oleh ustadz, bukan yang dikecualikan oleh manusia, bukan yang dikecualikan oleh siapapun di dunia ini. Kalau Allah yang menetapkan, maka yang bisa memberi pengecualian di sini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dikecualikan oleh Allah? Illalladzina amanu. Ayat yang setelahnya inilah mereka yang akan dikecualikan. Pertama, kecuali orang-orang yang beriman. Apa itu iman? Iman itu secara bahasa artinya at-tasdiq,
membenarkan. Ya. Kalau kita katakan meyakini. Dan secara istilah para ulama mengatakan al-iman at-tasdiqu bil jinan wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Iman itu adalah kita membenarkan dengan hati kita, dengan qalb kita, kemudian kita ikrarkan dengan lisan kita. Enggak cukup sekedar membenarkan, tetapi kita enggak berani mengikrarkan. Masih ingat Abu Thalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling di depan membela Rasulullah, dan beliau meyakini bahwasanya anna dina Muhammadin min ahsani adyanil bariyah. Saya meyakini, kata beliau, bahwasanya agamanya Muhammad, agamanya keponakanku adalah agama yang terbaik. Walaula malamatin awalaula makhafata malamatin, seandainya bukan karena takut dicela, aw masabatin, dicaci, dihardik oleh kaumku, saya ikuti. Tapi dia enggak ikuti. Sampai terakhir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak beliau, ya am qul la ilaha illallah, wahai pamanku katakanlah la ilaha illallah, kalimatan uhaju bika indallahi yaumal qiyamah. Satu kalimat yang dengan itu saya akan membelamu nanti di sisi Allah. Beliau enggak berani mengucapkan. Padahal beliau yakin bahwasanya agama Islam itulah agama yang paling benar. Agama yang benar Islam. Yang diterima oleh Allah hanya Islam. Tapi kalau sekedar meyakini tidak mau mengikrarkan dengan lisan, tidak cukup. Mengikrarkan dengan lisan tetapi hatinya meyakini sebaliknya dan membenci Islam, maka ini seperti orang-orang munafik. Munafik i'tiqadi, ngeri. Kata Allah, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Mereka itu orang-orang munafik, tempatnya adalah di keraknya api neraka, paling dalam. Ya, maka harus lengkap iman itu, keyakinan di dalam hati, diikrarkan dengan lisan. Apakah sampai di situ? Tidak. Dan diamalkan dengan anggota badan. Apakah kita bisa meyakini sesuatu kalau kita tidak punya ilmu? Tidak bisa. Bisa beramal dengan benar kalau kita tidak punya ilmu? Maka konsekuensi dari iman yang benar adalah harus belajar, harus punya ilmu. Apa saja yang harus diimani? Yang wajib diimani adalah segala yang diperintahkan oleh Allah untuk kita mengimaninya. Yang paling utama adalah rukun apa? Rukun iman, ya, bukan rukun Islam. Rukun Islam sendiri. Rukun iman ada berapa, Pak? 6. Apa saja rukun iman itu? Jangan-jangan lupa ini. Nah, ya. Rukun iman apa yang pertama? Iman kepada Allah. Yang kedua? Iman kepada para malaikat. Iman yang ketiga? Kepada kitab-kitab Allah. Bukan satu kitab, Allah turunkan banyak kitab. Yang sampai sekarang masih terjaga, Al-Quran. Yang keempat? Beriman kepada para rasul. Yang kelima? Beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada takdir Allah, ya. Takdir yang baik ataupun yang buruk dalam pandangan kita. Semua wajib kita imani. Dan itu butuh dipelajari, Pak. Kita diperintahkan beriman, masalah iman ya harus dipelajari sedikit demi sedikit. Taib, masih ada waktu enggak sampai jam 5 menit lagi. Barakallahu fiik. Jadi agar kita bisa selamat, bisa keluar dari lingkaran orang-orang yang merugi, syarat yang pertama, Pak, harus beriman. Iman ini kagak bisa benar kecuali dengan didasari dengan ilmu. Maka Allah katakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, maka ilmuilah.
bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengilmui hal ini. Kita semangat belajar tentang teknik, belajar tentang sains, belajar tentang manajemen, belajar tentang macam-macam, ngeluarin duit banyak. Itu tidak terlarang. Tapi aib kalau kita semangat belajar itu, kita keluarkan modal bahkan banyak, Pak. Ilmu manajemen, ilmu apa segala macam. Tapi iman kita nggak pernah belajar, nggak pernah mencoba mencari tahu. Padahal belajarnya nggak dipungut biaya. Sedangkan kursus bahasa A, bahasa B, semangat anak kita kursuskan. Belajar supaya bisa hitung-hitungan, mantap, cepat dikursuskan. Itu bagus. Tapi tanpa dasar iman itu nggak bisa menyebabkan mereka selamat dari kerugian, Pak. Walaupun dia pintar hitung-hitungan, kalau imannya bobrok, dia tetap rugi. Ingat ini, walaupun dia sukses dalam masalah hitung-hitungan, manajemen segala macam, bisnisnya sukses, tapi imannya bermasalah, rugi. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Maka dorong, motivasi, bekali anak-anak kita ilmu supaya mereka bisa beriman dengan benar, keimanannya didasari dengan pondasi ilmu yang bagus. Ini baru kriteria pertama. Karena waktunya yang terbatas, maka insya Allah sisanya kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Demikian kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita terus semangat untuk belajar agar kita bisa faham agama Islam ini dengan benar dan kita semakin merasakan indahnya Islam, dan semoga kita termasuk orang-orang yang keluar dari lingkaran orang-orang yang merugi. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.